Dan pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, langsung kita berdoa ya. Ikut dulu ya. Terlebih dahulu, yang pertama yaitu Adi, hadir, Sri Ayu, Setia, Bola, hadir semua ya, pintar sekali, Allah nanti ibu, pintar sekali. Sekarang ibu akan semangat kan? Oke anak-anak, kita di sini akan belajar yaitu tema 1, pembelajaran ke-1 dan subtema ke-1 yaitu mengenai tentang anak. Di sini kita akan belajar mengenai pelajaran PKN, SBDP dan bahasa Indonesia. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dengan mandiri. Yang kedua yaitu sifat siswa dapat menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dengan teman-teman di kelas sebagai identifikasi bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dengan berbagai benda di sekitar dengan lengkap. Nah, anak-anak buka halaman pertama yaitu tentang pertama yaitu mengenai paragraf tadi. Ibu akan menjelaskan gagasan pokok dan gagasan utama atau pendukung. Gagasan pokok adalah suatu gagasan yang dibahas dalam bacaan yang berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang dapat mendukung gagasan pokok. Nah, jadi anak-anak udah paham belum tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Oke, anak-anak lihat halaman pertama yaitu tentang Oke anak-anak, setelah kalian mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung, silakan buka buku tematik kalian yaitu halaman pertama tema 1, halaman 1 sampai 2 ya. Ini ada di sini Ibu ada teks yaitu di halaman ke-1 dan kedua. Nah, di sini ada cerita tentang pawai budaya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang ide pokok, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, coba kalian baca terlebih dahulu cerita tentang pawai budaya. Selanjutnya yaitu cari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selebihnya yaitu Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang kita miliki. Dan kita wajib menyukuri keragaman tersebut. Nah, di sini Ibu ada gambar pakaian adat dari 34 provinsi. Dia beragam bentuk dan beragam budayanya. Nah, di situ selanjutnya yaitu di halaman 10 yaitu ada gambar angklung, seluang, kecapi, kendang, pipa. Nah, selain itu, selain akan kaya budaya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Contohnya yaitu dari angklung. Nah, angklung itu dari Jawa Barat angklung itu dimainkan dengan cara digoyang ya, Nak. Di situ kecapi itu berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Nah, seluang
berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Nah, gendang berasal dari Jawa Barat, yang dimainkan dengan digepuk. Dan tifa dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, anak-anak, ini dia gambarnya, bisa dilihat di buku tematik halaman 10 ya anak-anak. Nah, selanjutnya itu bunyi. Nah, kalian pasti tahu kan bunyi. Bunyi adalah suatu suara yang dihasilkan dari benda. Nah, dari situ juga semua hal tersebut disebut juga dengan sumber bunyi. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, melalui indera ini kita dapat mendengar dengan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Nah, bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Nah, ini di halaman 13 anak-anak, buka bukunya ya. Nah, bunyi itu bisa dari seperti dari gendang tadi kita tepuk ada bunyinya. Terus dari semisalnya sini ibu akan memberikan contoh. Nah, sini ada penggaris dan ada pena. Nah, berbunyi kan anak-anak? Ini dinamakan sebagai sumber bunyi karena dia menghasilkan suara. Nah, dari situ ada yang ditanyakan anak-anak. Banyak ya bunyi itu, bisa dari sesuatu, intinya sesuatu yang bisa menghasilkan suara, itu disebut dengan sumber bunyi. Nah, dari contoh alat musik tadi dapat disimpulkan bahwa segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, selanjutnya getaran dari segala benda mengakibatkan udara di sekitar akan bergetar dan menimbulkan gelombang bunyi. Selanjutnya yaitu benda yang menghasilkan suara atau bunyi disebut dengan sumber bunyi. Anak-anak, ada yang ditanyakan lagi? Selain itu, bunyi dapat merambat dari benda cair, padat, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak akan merambat pada ruangan yang hampa karena tidak ada udaranya. Oke anak-anak, tadi kan kita sudah belajar mengenai ragam budaya, ragam alat musik, dan beragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ibu ada lagu, yaitu lagu Aku Ada Indonesia. Mari anak-anak kita bernyanyi bersama-sama, yaitu dari ciptaan Ad Mahmud. Kita mulai ya anak-anak, 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Pending di khatulistiwa, tanahku Indonesia. Ribu pulaunya, ragam sukunya, satu dia raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia.
Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, dari lagu tersebut, siapa yang bisa menyimpulkan makna dari lagu tersebut? Pintar sekali, Lucy. Jadi, dari lagu tersebut dapat kita ambil makna, yaitu kita harus kita harus bangga menjadi anak Indonesia, dan kita harus bisa mengenal ragam budaya yang ada di Indonesia, suku, bangsa, semuanya yang terdapat di Indonesia. Oke anak-anak, itu aja yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada siang hari ini, Ibu ada pulang, Ibu ada tugas untuk kalian. Yang pertama yaitu carilah 5 alat musik di daerah kalian. Yang kedua yaitu buatlah sumber bunyi dari berbagai bahan bekas seperti botol, sendok, dan lain-lain yang ada di sekitarmu. Yang ketiga yaitu identifikasilah dari teman-teman kalian nama agama yang dianut, bahasa asal yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugasnya cuma ada 3 anak-anak. Jangan lupa dikerjakan. Besok dikumpulkan ya anak-anak. Nah, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, anak-anak, angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Semoga sampai tujuan dengan selamat, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah dengan benar. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi nggak anak-anak? Kalau ada, udah pada paham semua ya? Pinter sekali kelas 4 ini, ya Allah. Bangga. Kita harus bangga kepada apa anak-anak? Kepada Indonesia, tanah kelahiran kita. Oke. Bu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.